Tommy dan Bella ketar-ketir karena dihampiri sekaligus dilabrak oleh Lian, Zaki, Yuni, hingga Amira karena ketahuan mensabotase bukti tes DNA atau sampel tes DNA milik Amira dan juga Lian Bagaskara. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya, teman-teman mungkin udah tahu ya, kalau pada akhir tes DNA ini selalu aja digagalin. Ini nih yang Mimin cukup mulai kesel sama sinetron ini karena nggak pernah ada jalan keluar atau nggak ada niatan untuk ngeberesin masalah satu persatu. Entah mungkin punya hal yang lain yang pengen dulu didahulukan atau apa, tapi yang jelas terlalu konyol karena tiba-tiba hasil tes DNA Yuni ini harus negatif. Aneh banget. Padahal Bu Yuni ini menyimpan sampel tes DNA-nya betul-betul di bawah pahanya. Dan itu terasa nggak masuk akal aja. Capek ngelihatnya gitu. Bahkan mereka bilang, tamatin aja Min, tamatin aja. Sabar dulu ya, mungkin ya inilah fase sinetron ya teman-teman. Kadang seru banget, seru-serunya selama sebulan penuh. Kadang selama sebulan kayak gimana, sebulan lagi seru kayak gitulah. Namanya juga sinetron ya, ada pasang surutnya. Nah, di sisi lainnya Bu Yuni pun terus menangis. Tentu saja teman-teman, nggak bisa tidur karena kepikiran. Aneh banget karena kalau memang hasil tes DNA-nya antara Amira dan juga Lian Bagaskara itu negatif, kenapa harus ada foto kecilnya Amira ini? Ini kan petunjuk besar. Nggak mungkin di zaman itu orang seperti Kusno yang tinggal di desa bisa ngedit gitu misalnya atau apa. Kan gak masuk akal. Makanya Bu Yuni yang curiga ini akhirnya menemui Lian Bagaskara. Tujuannya simpel, untuk ngobrol aja, untuk sharing ini sebenarnya ada apa, kenapa, dan kira-kira apakah ada solusinya. Hingga pada akhirnya Bu Yuni ceritalah teman-teman, kalau pada saat hari dimana Bu Yuni ini mengambil hasil tes DNA dan sebelum ke rumah sakit untuk melampirkan sampel DNA-nya, Bu Yuni sempat diikuti oleh seseorang. Lalu ketika di rumah sakit mengambil tes DNA-nya pun juga sempat diganggu oleh Bella. Nah, Bu Yuni curiga kalau Bella ini adalah orang yang sama ketika Bu Yuni ini sedang melakukan perjalanan ke rumah sakit untuk memberikan tes DNA. Walaupun yang akhirnya si Tommy ya teman-teman, tapi Bu Yuni ngerasa kayaknya ini ada kaitan juga sama Bella. Memang ini gak terlalu sinkron banget, tapi ya mungkin feeling Bu Yuni aja. Sehingga pada akhirnya Bu Yuni pun juga menceritakan semuanya kepada Lian Bagaskara. Nah, Lian kan tahu ya kalau Tommy seperti apa sikapnya, Bella pun sekurang ajar apa, mata duitan banget. Beberapa waktu dulu aja Bella pernah datang ke rumahnya Lian Bagaskara untuk minta uang ya, karena sempat mau bantu buat ngancurin Aksa dan Bastian. Tapi itu masa lalu lah. Sekarang ya Lian Bagaskara udah berubah juga. Yang jelas ini bikin Lian Bagaskara pun juga ngamuk. Maksudnya Lian Bagaskara mungkin sekarang belum punya kemampuan yang finansial yang cukup, karena kan uangnya tertahan ya. Dia tahan sama Galang dan lain sebagainya macamnya. Jadi tapi nilai plusnya Lian ini masih punya simpanan uang yang mana ini cukup untuk membayar orang bersama dengan Markus untuk bisa menghancurkan si Bella ini dan Tommy supaya ngaku udah sabotase. Nah, di sisi lainnya Bu Yuni pun juga akhirnya memberitahu semua ini kepada Zaki, karena ya akhirnya bukan cuman Bu Yuni temuin Lian Bagaskara aja, tapi karena Bu Yuni terus-terusan nangis di rumah, ya bikin Zaki tuh juga bertanya-tanya ini Bu Yuni kenapa? Karena kan kebiasaan Zaki kalau teman-teman lupa sering ngirim makanan ke rumahnya Bu Yuni ke kontrakannya Aksa. Jadi suka sharing makanan gitu loh teman-teman, berbagi makanan, dan itu seru banget. Nah, tapi ketika Zaki datang ke rumah melihat Bu Yuni, kok Bu Yuni kayak ada yang aneh ya, kenapa nangis terus? Ya Bu Yuni kan gak mau cerita pada awalnya karena entah mungkin masih trauma atau apa, tapi yang jelas karena Bu Yuni gak bisa menyimpan masalah ini sendiri, pada akhirnya Bu Yuni pun juga menceritakan semuanya kepada Zaki tentang bagaimana kecurigaannya kepada Bella, hasil tes DNA yang tiba-tiba negatif dan lain sebagainya macam. Hingga pada akhirnya Zaki pun juga membantu Bu Yuni untuk melabrak Bella dan menjebak Bella hingga Tommy. Dan ini pun pada akhirnya membuat Bu Yuni pun juga agak sedikit lega. Karena begini, kalau dulu Raisa aja ketika
dianggap-anggap seolah-olah adalah anak kandung Bu Yuni. Bu Yuni kan pun juga punya perasaan yang berbeda ya. Dari awal pun juga sebelum Raisa waktu itu meninggal, kayaknya ini bukan anak kandung gue gitu. Maksudnya kayaknya ini bukan deh gitu. Karena ada feeling yang berbeda dan terbukti benar kan, bukan juga. Lalu ketika sama Amira tuh emang beda. Maksudnya yang namanya feeling seorang ibu kan ini nggak bisa dirusak oleh apapun. Anggap aja Bella terus sabotase nih tes DNA sampai tahun depan misalnya. Misalnya contoh aja ini misalnya. Tapi kan yang namanya feeling seorang ibu, feeling seorang ayah dari Lian Bagaskara, ini kan nggak bisa dibohongin teman-teman. Akan terus bisa mengerti, bisa tahu, bisa mencium ibaratnya. Ya Amira mau sampai kapanpun juga tetap anak kandung mereka. Dan ini kan pada akhirnya membuat Lian sama Yuni pun juga nggak mau tinggal berdiam diri aja gitu. Hanya berdasarkan hasil tes sana yang tulisannya negatif, terus mereka harus diam aja. Enggak juga, makanya Yuni temui Lian. Lian pun juga bergerak bersama dengan Markus. Dan pada akhirnya Zaki pun juga bantu Yuni bersama dengan Lian Bagaskara untuk melabrak Tommy. Karena mau bagaimanapun juga ini cukup penting. Karena seperti yang Min sampaikan juga teman-teman, kenapa sampai Tommy ini tuh takut kalau Amira ini adalah tahu anak kandung Lian dan begitu pun juga sebaliknya. Karena Tommy tahu kalau Lian tahu Amira adalah anak kandungnya, maka Lian pasti bakal bangkit lagi. Harta yang sudah diambil sama Galang untuk sementara ini bisa direbut kembali dengan atas nama warisan dan juga wasiat dari Lian Bagaskara. Nah, kalau Lian Bagaskara kaya lagi, Lian nggak bisa tentu saja melihat orang seperti Tommy ini tuh berkeliaran. Jadi pasti bakal dibantai satu persatu. Nah, si Tommy ini iri teman-teman. Gak terima kalau Lian Bagaskara ini harus kaya lagi. Apalagi Amira. Karena Tommy ngerasa Amira ini bosial dan lain sebagainya macam. Tahu sendiri lah Tommy seperti apa. Makanya Tommy sesirik itu dan setakut itu. Makanya Bella pun juga sama. Tapi kalau Bella sih lebih kepada ya iri aja. Takut Amira kaya raya. Emang susah ya kalau orang udah jahat, licik, curang, bandel, ngeselin, jahat tuh. Irinya tuh udah bener-bener gak ada obat lah. Bener-bener parah banget. Nah di sisi lainnya, Bu Yuni pun juga bersama dengan Lian Bagaskara akhirnya bergegas langsung teman-teman tanpa banyak bicara untuk mengikuti bagaimana si Bella dan juga Tommy ini dikontrakannya si Tommy. Nah ini kejadian cukup unik karena pada akhirnya kenapa tahu sampai dilabrak ini, karena selain curiga, melihat dan mendengar sendiri obrolan antara Tommy dan juga Bella. Jadi di episode besok Tommy sama Bella ini sedang merencanakan sesuatu lagi yang entah apa itu, tapi berhasil didengar oleh Yuni, oleh Lian dan Zaki. Dan ini bikin mereka makin yakin dan ngerasa, wah gila ternyata emang bener mereka dan Tommy yang udah sabotase sampel tes DNA-nya Amira. Ya harusnya positif jadi negatif. Akhirnya tanpa banyak basa-basi pun juga langsung dilabrak. Dan Tommy pun juga tentu kaget teman-teman karena tiba-tiba ada Lian Bagaskara, ada Yuni, ada Zaki, bahkan juga ada Aksa, Markus yang melabrak ke kontrakannya untuk menginterogasi si Tommy dan juga Bella. Karena tentu aja memang Bu Yuni gak punya bukti ya kayak CCTV atau apapun itu yang berkaitan. Cuman at least dengan keyakinan yang ada, dengan pembicaraan yang sudah dilakukan oleh Tommy dan juga Bella, ini sudah jauh lebih cukup untuk membuktiin kalau memang ya Tommy ini adalah pelakunya. Jadi kayak Tommy itu lagi ngobrol, terus orang yang lainnya seperti Yuni, Lian, Aksa, Zaki nguping. Jadi kan ya, ayo kena deh. Ayo mau ngaku apa enggak nih gitu, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ketangkep basah lah ibaratnya. Dan ini pada akhirnya bikin Tommy pun juga hanya bisa berdiam diri lah. Sedangkan Bella pun juga panik, bukan main karena aduh baru aja berhasil kok gagal lagi. Karena ya sekali lagi teman-teman, itu cukup penting ya. Oke, permasalahan Amira nanti bakal datang ke acara 7 bulan atau enggak itu pasti bakal datang, tenang aja. Nanti kejadiannya mirip-mirip seperti hayalannya Amira, cuma nanti lebih tegang aja, lebih agak kaku aja. Dan nanti Mimin akan bahas di video selanjutnya. Makanya kenapa Mimin bahas ini, kayak ini jauh lebih penting. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini pun pada akhirnya bikin Tommy akhirnya ngaku teman-teman setelah didesek bakal dihajar oleh Zaki juga. Bella pun juga tentu gak bisa berbuat apa-apa. Ya balik lagi seperti yang baru aja Mimin sampaikan, Bella ngerasa aduh baru aja ini ya happy, ternyata udah ketahuan juga. Dan ini jujur agak kesal teman-teman sebetulnya dengan alur cerita yang ada. Walaupun akhirnya semua ketahuan, Tommy dan Bella ketahuan, tapi at least ini tuh kayak muter-muter gak jelas ya. Sayang aja, maksudnya cerita yang udah mulai bagus sebulan terakhir tapi dirusak juga 2 minggu sampai 3 minggu terakhir. Tapi ya sudahlah, harapannya sih kemiskinan Aksa, Amira juga dengan Galang ini bisa mulai dihilangkan konfliknya.
diganti dengan konflik baru, misalnya Aksa kayak lagi, Amira bisa bersatu lagi sama Aksa dan punya masalah baru yang lebih penting lah. Kalau kayak gini tuh cepet bosan, ya nggak sih teman-teman? Tapi gimana nih? Seneng nggak? Karena pada akhirnya Tommy dan Bella dilabrak oleh Zaki, Yuni, Lian, dan juga Aksa. Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.